Upacara bendera Sekolah Dasar Krishna Evata Gombong, hari Senin, tanggal 30 November 2020. Petugas upacara, Pembina upacara Bapak Hadi Kuartanto SPD. Pemimpin upacara Yosep Alden Anugrah Prima Widya. Pembaca pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Benedita Elfrida Setiola Hestri. Pembaca doa Leonhard Theo Hermawan. Dirijen Fiona Audricen. Pembawa acara Dina Rahayu. Upacara bendera hari Senin tanggal 30 November 2020 siap dilaksanakan. Pemimpin upacara menyiapkan peserta upacara. Semuanya siap, gerak! Penghormatan bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Sang Merah Putih, hormat, gerak! Tegak, gerak! Mengheningkan cipta. Untuk mengenang dan menghormati jasa para pahlawan yang telah berjuang untuk bangsa kita, mari kita bersama-sama mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta, mulai.
selesai. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya kehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu bentuk Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, serta dengan diwujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara. Untuk amanat, istirahat di tempat, gerak. Selamat pagi Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Selamat pagi juga anak-anak yang Pak dibanggakan. Bagaimana kabar kalian? Pak didoakan kalian sehat selalu. Mari pertama-tama kita mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan sudah senantiasa memelihara kehidupan kita sehari-hari hingga sampai saat ini. Kita juga mengucap syukur ya, kita bisa berkumpul di pagi ini untuk mengikuti upacara bendera walaupun secara virtual. Mari anak-anak, supaya semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Padi kasih contoh dulu seperti ini ya. Semangat, semangat ya. Padi ulangi lagi ya. Semangat, semangat. Ya anak-anak ikuti ya gerakannya Padi. Padi siapkan dulu. Siap, gerak. Oke, mulai ya. Semangat, semangat. Ya, terima kasih. Ya, sekarang istirahat lagi ya. Istirahat di tempat. Gerak. Ya. Ya, anak-anak, sesuai dengan pemberitahuan yang sudah diberikan melalui surat pemberitahuan kepada orang tua bahwa sesuai dengan kalender pendidikan mulai tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 12 Desember ya, sekolah kita akan melaksanakan suatu kegiatan yaitu penilaian akhir
semester. Ya anak-anak, karena ke depan besok kita akan melaksanakan pilihan semester, maka Pak Hadi akan menyampaikan beberapa hal tentang pilihan akhir semester atau yang disingkat dengan PAS. Pilihan akhir semester adalah salah satu instrumen atau alat untuk menilai ya dari rangkaian beberapa evaluasi yang dilakukan oleh sekolah. Jadi sekolah kan banyak sekali ya melakukan ada beberapa instrumen evaluasi seperti ada pilihan harian, ada penilaian pengamatan, ada pilihan praktik, ada pilihan tugas ya, terus penilaian portofolio. Nah, salah satunya adalah PAS. Jadi PAS adalah suatu pilihan dari satuan pendidikan yang dilakukan di akhir semester untuk mengevaluasi pembelajaran. Selain itu, PAS juga bertujuan untuk mengukur ya, taraf seraf pembelajaran selama 1 semester tingkat satuan pendidikan. Dan nantinya taraf seraf itu akan dilaporkan kepada dinas yang terkait, yaitu dinas pendidikan setempat. Ya, nanti setelah PAS, para guru menghitung taraf seraf, akan dikumpulkan, akan dilaporkan kepada pengawas sekolah kita. Ya, oleh sebab itu, ya, sekolah atau diharapkan kalian mengerjakan PAS dengan jujur, terus mempersiapkan PAS dengan baik, dengan belajar sungguh-sungguh. Ya anak-anak, kenapa Pak Hadi menyampaikan seperti itu? Karena ada beberapa ya, ada beberapa dari anak ya mungkin menganggap PAS ini sesuatu hal yang biasa-biasa saja ya, tidak perlu belajar ya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa nilai itu tidak berguna, belajar itu tidak berguna untuk masa depan, nilai itu nggak ada kaitannya untuk pekerjaan ya. Tapi ada juga yang tipe anak yang bertanggung jawab ya, tipe anak yang bertanggung jawab, yang mempersiapkan PAS dengan baik, dengan belajar giat, dengan kerja keras ya, harus menangis-nangis untuk belajar ya. Nah, itu ada 2 tipe seperti itu ya. Pak Hadi harapkan kalian memiliki tipe yang kedua ya. Pak Hadi mau kalian benar-benar ya mempersiapkan PAS dengan bertanggung jawab. Kenapa seperti itu? Karena PAS hanya bukan sekedar nilai ya. Tapi dalam PAS itu, dalam ujian itu, dalam tes itu, ada banyak sekali pembelajaran. Bukan hanya nilai, Pak dikatakan sekali lagi. Di situ ada kerja keras, ada kedisiplinan, ada kejujuran, ada tanggung jawab. Banyak sekali ya, teman-teman yang bisa kita belajar dari PAS. Oleh sebab itu, Pak Hadi mau sekali lagi, kalian benar-benar mempersiapkan diri baik-baik untuk mengikuti PAS ini. Ya, Pak diharapkan juga kalian mengerjakan dengan kejujuran, karena ini juga sesuatu yang penting dalam mengerjakan PAS, sehingga kita, sekolah kita bisa mengetahui tingkat taraf serap pembelajaran selama 1 semester ini ya. Karena Pak Hadi juga mau kalian jangan khawatir untuk menghadapi PAS ini ya. Kalian harus berdoa dan belajar dan berserah penuh pada Tuhan. Jangan lupa berdoa ya. Baik anak-anak, tetap semangat ya dalam menghadapi PAS ini. Jangan lupa belajar sungguh-sungguh, karena kalian akan mendapatkan hasil di masa yang akan depan. Kalian adalah generasi penerus bangsa. Kalian adalah generasi emas. Kalian harus bisa jadi anak yang hebat, yang siap bekerja di masa yang akan datang. Oke, selamat mengikuti PAS, tetap semangat dan Tuhan memberkati. Demikian anak-anak yang Pak Hadi sampaikan kali ini. Demikian amanat dari Pak Hadi. Pasukan peserta upacara disiapkan kembali. Siap, gerak. Pembacaan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, Allah yang kami sembah sebagai juru selamat dunia, Engkaulah tempat dan tumpuan kami, pelindung dan penyelamat kami. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan,
atas segala berkat, kasih, dan kesetiaan yang telah Engkau nyatakan pada hidup kami, sekolah kami, dan bangsa kami yang tercinta, Indonesia. Di hari ini, di dalam pelaksanaan upacara bendera ini ya Tuhan, perkenalkanlah kami, anak-anak-Mu, berdoa bagi bangsa kami. Di tengah masa pandemi virus corona ini, mampukanlah bangsa kami untuk segera keluar dari pandemi ini melalui setiap usaha pemerintah dan ketaatan masyarakat dalam menaati protokol kesehatan. Segeralah bebaskan bangsa kami dari virus corona ini, agar kami anak-anak bangsa dapat kembali belajar di sekolah dan beraktivitas tanpa rasa takut ancaman virus corona. Tuhan Yesus yang Maha Baik, berkatilah kami anak-anak bangsa ini supaya senantiasa sehat dan berprestasi meskipun kami harus belajar di rumah. Berkati orang tua kami yang mendampingi kami belajar, dan juga berkatilah guru-guru kami di SD Krishna Evata ini yang bekerja dan melayani dengan sepenuh hati. Berkatilah kami semua dengan kesehatan, semangat, dan kesatuan hati agar antara siswa, guru, dan orang tua dapat bekerjasama mengembangkan pendidikan di SD Krishna Evata ini, mencetak generasi bangsa dan berbudi mandiri dan berprestasi sesuai nilai-nilai Krishniani. Inilah doa kami ya Tuhan, kiranya Engkau yang Maha Kuasa mendengar dan mengindahkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Menyanyikan lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Kita bela bersama, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Pengumuman. Semuanya istirahat di tempat. Gerak! Selamat pagi. Shalom, anak-anak SD Krishna Evata yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan sukacita. Pada kesempatan yang indah ini, perkenankan Bu Amalia untuk mengumumkan nama-nama siswa yang meraih penghargaan Best Character Students pada bulan November tahun 2020. Tema Best Character Students pada bulan ini adalah berperilaku syukur. Nah, berikut adalah nama-nama siswa yang meraih penghargaan Best Character Students. Kelas 1 diraih oleh Ananda Lionel Laksana. Kelas 2 diraih oleh Ananda Jenis Evangeline Susanto. Kelas 3 diraih oleh Ananda Tesalonika Levi Angelica. Kelas 4 diraih oleh Ananda Leonhard Theo Hermawan. Kelas 5 diraih oleh Ananda Violisa Erneste Putri. Kelas 6 diraih oleh Ananda Nimas Arimbi Faira. Bu Amalia mengucapkan selamat kepada siswa atau siswi yang meraih penghargaan Best Character Students pada bulan November tahun 2020. Bu Amalia juga mengucapkan terima kasih kepada semua siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 yang sudah melaksanakan atau belajar untuk memiliki karakter berperilaku syukur di dalam kehidupan sehari-hari selama 1 bulan ini.
Bagi para siswa yang belum meraih penghargaan pada bulan ini, tenang saja karena masih ada banyak kesempatan pada bulan-bulan selanjutnya. Marilah kita terus membangun dan membentuk karakter yang baik dan mulia di dalam diri kita masing-masing, supaya anak-anak kelak menjadi generasi penerus bangsa yang dapat membanggakan keluarga, nusa, dan bangsa. Tetap semangat anak-anak di dalam belajar maupun membangun karakter yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Siap, gerak. Upacara selesai, peserta upacara dibubarkan. Tanpa penghormatan, bubar, jalan.